Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 10 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan dikirim ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal aku. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Yesus mengutus 12 muridnya ke bangsa Israel. Beliau telah membekali dan jelas sekali tugasnya memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan kuasa yang dikaruniakan kepada mereka, bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Itu 12 murid. Namun demikian Tuhan Yesus menasihati, bahkan ini lebih cenderung nasihat, tetapi juga seperti seperti hati-hatilah, supaya waspada seperti itu. Nah, di dalam perikop ini sebetulnya ayat 16 sampai 31 itu terdapat kontras antara kehormatan dan kehinaan, antara bahaya dan rasa aman, antara mungkin ini penderitaan dan pemberkatan atau aman dari penderitaan. Artinya ada penghiburan, ada penderitaan, tapi juga ada penghiburan. Itu sepanjang ayat 16 sampai 31. Dan mari kita lihat ayat yang ke-16 ini. Lihat, aku mengutus kamu. Luar biasa itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan, penguasa langit dan bumi, mengutus kamu 12 murid, orang-orang sederhana. Mengutus, lalu disebut rasul, yaitu orang yang diutus untuk mewakili si pengutus. Pesawat terbang di atas saya, lagi latihan mungkin Auri. 12 murid, orang-orang biasa ini mewakili Tuhan Yesus Kristus. Tuhan segala Tuhan, Mesias, Raja segala Raja. Memberikan kepercayaan kepada 12 murid. Orang-orang yang sederhana. Ini suatu kepercayaan yang luar biasa. Ini suatu kehormatan yang luar biasa. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah orang yang luar biasa. Orang yang terhormat karena menjadi
wakil, menjadi utusan Tuhan Yesus, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Ini suatu kehormatan. Dari satu sisi itu suatu kehormatan yang luar biasa, tapi dari sisi lain, kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadi utusan Allah supaya mencerminkan kebaikan Allah ke dalam dunia ini, masyarakat sekitar saudara, saudara digambarkan seperti ini. Seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudaraku, saudara digambarkan sebagai domba. Domba itu binatang yang bodoh. Hidupnya tergantung kepada gembalanya. Kalau tidak dibimbing, gembalanya akan tersesat. Dia hanya nurut gembalanya saja. Dan penggembalaan pada waktu itu mengandung bahaya. Bahayanya adalah serigala. Jadi domba harus dibimbing oleh gembalanya terus. Seorang gembala yang baik harus menghalang-halangi domba dimakan oleh serigala yang selalu siap menyantap domba itu. Dan saudaraku, orang Kristen itu di tengah-tengah dunia ini dalam keadaan bahaya. Karena pada saat saudara menjadi Kristen, khususnya menjalani kehidupan Kristen, itu bertentangan dengan aturan dunia ini. Saudara lain daripada orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kemungkinan ada salah paham karena saudara mengikut Yesus itu kemungkinan banyak ada. Karena saudara memang orang aneh. Orang yang percaya orang mati bangkit kembali. Yesus Kristus mati dibangkitkan lagi pada hari yang ketiga, itu aneh sekali ya. Orang mati kok hidup kembali, belum ada. Apalagi hidup terus ya. Kalau orang mati hidup kembali lalu mati lagi pasti itu ada. Tetapi orang mati bangkit hidup terus itu tidak ada kecuali Tuhan Yesus. Kalau orang percaya seperti itu kan aneh. Nah, saudara aneh sehingga bisa disalahpahami oleh dunia ini. Dan lebih dari itu juga murid-murid ini dibenci. Dunia membenci Yesus. Jadi murid-murid Yesus juga dibenci. Kalau sudah membaca Yohanes, di sana ada ya, mulai dalam pidato perpisahan dari Tuhan Yesus, yaitu 13 sampai 17. Di sana ada pidato yang menjelaskan bahwa dunia telah membenci kamu. Jadi hidup saudara itu di tengah-tengah bahaya. Nanti bahaya yang berikutnya akan dijelaskan dalam ayat 17, 18, 19, dan seterusnya. Itu ada bahaya-bahaya itu. Menjadi murid Yesus, itu utusan Yesus, dan dalam keadaan bahaya. Oleh sebab itu Yesus menasihatkan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tapi itu tidak bisa kecuali saudara sadar bahwa saudara adalah domba. Dari satu sisi bodoh, lalu diminta supaya cerdik dan tulus. Tidak ada cara lain domba itu bisa hidup kecuali bergantung penuh pada gembalanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita pagi hari ini mendasarkan semua ucapan kita, semua tindakan kita mencerminkan Sang Gembala Domba. Kita minta tolong bergantung kepada Sang Gembala untuk mewujudkan kasih Allah yang dipercayakan kepada kita
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mohon kebijaksanaan dari Dia, mohon kekuatan dari Dia untuk menjalani hidup taat kepada firman-Nya yang merupakan kesaksian hidup di tengah-tengah masyarakat di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kepercayaanmu kepada kami yang percaya kepadamu, menjadi utusan Allah, mewakili Allah di dunia ini, di tengah-tengah dunia ini, untuk menjelaskan kasih-Mu. Oleh sebab itu kami mohon ya Tuhan kepadamu, mohon kebijakan supaya kami bisa mengeluarkan kata-kata, melakukan tindakan berdasarkan pikiran yang berasal dari firman-Mu, supaya nama-Mu dimuliakan dan kami menjadi saksi bagi masyarakat sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Gembala yang baik, Gembala yang agung. Kami berserah kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Jangan lupa prokes, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, di rumah saja kalau tidak penting. Ya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.